Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita, ngaji kita tentang yang mana kemarin kita sudah bahas yang berhubungan dengan waktu-waktu sholat, yang mana di sini juga pembahasan kita masih berada di kisaran yang berhubungan tentang waktu-waktu sholat, yang mana ketika di dalam pembahasan kita yang sebelumnya kita membahas awal masuknya waktu sholat di setiap sholat 5 waktu dan akhir keluarnya waktu sholat 5 waktu tersebut. Adapun di dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang marotib atau urutan-urutan waktu sholat. Jadi setiap waktu sholat tersebut itu mempunyai urutan-urutan waktu, yang mana di dalam urutan tersebut ya, ada hukumnya masing-masing, juga ada fadilahnya, keutamaannya masing-masing. Ada kalanya kita mendapatkan ya sunnah karena kita melakukannya di awal waktu, kadangkalanya kita mendapatkan hukum haram atau tidak diperbolehkan mengakhirkan sholat tersebut ketika kita melaksanakan sholatnya itu sebagian berada di waktunya dan sebagian yang lain berada di luar waktunya. Ya, ini yang dimaksud marotibus sholat. Jadi setiap waktu sholat itu mempunyai beberapa waktu yang telah dibahas dan dibagi ini menurut para ulama, menurut para fuqaha rahimahumullahu ta'ala anhum. Ya, di sini kita memulai dengan waktu sholat zuhur, yang mana waktu sholat zuhur tersebut terbagi waktunya menjadi 7 bagian, yang mana beliau sebutkan di sini oleh musannif hafizahullahu ta'ala. Waktu yang pertama adalah sholat zuhur tersebut mempunyai waktul fadilah. Waktu fadilah, waktu yang di situ sangat dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan sholat di waktu, ya, melaksanakan sholat zuhur di waktu tersebut. Apa waktul fadilah tersebut? Yaitu awalul waqti, ketika awal waktu masuk sholat zuhur, dengan kadar kita ngambil wudhu, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, ya, kemudian baru kita langsung melaksanakan sholat fardu zuhur tersebut, maka ini dinamakan awalul waqti. Ya, bahkan ini yang dianjurkan oleh ulama bagi setiap muslim untuk senantiasa menjaga sholatnya ini dilakukan di awal waktunya. Ya, sampai-sampai Rasulullah bersabda, ya, afdholus sholati fi awali waqtiha, paling afdolnya ibadah sholat fardu tersebut ketika sholat fardu tersebut dilakukan di awal waktunya. Ya, ini awal waktu yang dinamakan waktul fadilah. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar adalah waktu yang mana boleh bagi kita, ya, kita masih diberikan pilihan untuk melaksanakan sholat tersebut, entah di awal waktunya, entah di pertengahan waktunya, atau di akhir waktunya, selama sholatnya tersebut tidak sampai keluar dari waktunya, maka ini dinamakan waktu ikhtiar. Ya. Yang mana di sini disebutkan waktu ikhtiar di dalam sholat zuhur adalah masuknya waktu ikhtiar ini ketika awal waktu sampai waktu sholat zuhur tersebut
masih cukup dilaksanakan dengan kadar 4 rakaat sholat zuhur. Ini masih masuk waktu ikhtiar. Kemudian waktu yang ketiga adalah waktu jawaz bila karoha. Waktu jawaz bila karoha, yaitu waktu yang boleh bagi kita untuk melaksanakan sholat tersebut. Ya, bermakna boleh ya tetap wajib. Akan tetapi di situ nggak ada hukum makruh. Sebagaimana nanti ya bakal kita bahas, suatu saat di beberapa waktu sholat ada namanya waktu jawaz bikaroha, yang mana waktu tersebut kita wajib melaksanakan sholat fardu, ya, dan kita masih diperbolehkan dan nggak mendapatkan dosa, tapi hukumnya makruh. Dan ini insya Allah bakal kita bahas ketika kita mulai memasuki waktu sholat asar. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di dalam waktu sholat zuhur itu nggak ada waktu jawaz bikaroha. Ya. Yang mana di sini adanya adalah waktu jawaz bila karoha, yang mana waktunya tersebut adalah sama seperti waktu ikhtiar, yaitu awal waktu sampai akhir waktu sekiranya sholat zuhur tersebut dilaksanakan lengkap 4 rakaat, maka ini masih dikatakan waktu jawaz bila karoha, waktu yang masih diperbolehkan bagi kita untuk melaksanakan sholat dan tidak berdosa di situ, juga tidak ada hukum makruh ketika kita mengakhirkan sholat zuhur tersebut selama tidak sampai keluar dari waktunya. Kemudian waktu yang selanjutnya adalah waktu hurmah. Ya, waktu hurmah di sini adalah ya, waktu yang mana ketika kita melaksanakan sholat wajib kita mendapatkan dosa, tapi wajib. Ya, wajib karena apa mendapatkan dosa? Kita bahas dulu di sini adalah waktu hurmah tersebut atau waktu yang diharamkan kita mendapatkan dosa ketika kita melaksanakan sholat fardu tersebut, yaitu wa huwa akhirul waqti bihaitsu yabqa minhu ma la yasa'uha bitamamiha. Ya. Waktu hurmah atau waktu yang diharamkan mendapatkan dosa bagi kita ketika melaksanakannya adalah akhir waktu sholat tersebut atau akhir waktu sholat zuhur tersebut. Ketika kapan? Ketika waktu tersebut gak sampai atau gak cukup ketika kita melaksanakan sholat tersebut. Semisal waktu zuhur di sini di akhir waktu, yang mana kita tersebut melaksanakan sholatnya itu di akhir waktu, sedangkan waktu zuhur tinggal anggaplah mungkin 1 menit atau 2 menit, yang mana ketika kita melaksanakan sholat waktu zuhur di sisa waktu yang tinggal 1 menit tersebut, kita nggak mendapatkan kesempurnaan 4 rakaat semuanya ini di dalam waktu zuhur. Semisal kita mengerjakannya ternyata mepet-mepet dengan waktu asar, ya, 3 rakaat kita laksanakan di dalam waktu zuhur, sedangkan sisanya 1 rakaat ternyata sudah keluar dari waktu zuhur, maka ini dinamakan waktu hurmah atau waktu yang diharamkan atau mendapatkan dosa bagi kita ketika kita menunaikan ibadah sholat kita di waktu tersebut. Ya, ini namanya waktu hurmah, yaitu waktu ketika kapan? Ketika sholat yang kita laksanakan itu tidak cukup untuk melaksanakan sholat tersebut dari sisa waktu sholat tersebut. Kemudian waktu yang selanjutnya adalah waktu dzarurah. Ya, waktu dzarurah. Waktu yang diharuskan bagi kita tetap untuk melaksanakan sholat tersebut walaupun waktu tersebut itu tidak cukup dan kita tidak mendapatkan dosa. Ya, ini dinamakan waktu dzarurah. Jadi apa bedanya dengan waktu hurmah? Kita bahas dulu di sini. Waktu dzarurah itu adalah apa? Wa huwa akhirul waqti idza zalatil mawani' wa baqiya minal waqti qadru takbiratil ihram. Ya. Waktu dzarurah adalah akhir waktu sholat tersebut. Ya, akhir waktu sholat zuhur ketika kita di sini membahas waktu sholat zuhur. Sudah di akhir waktu, yang mana sebelumnya kita ini terdapat mawani'us sholah. Sesuatu yang menghalangi kita untuk mengerjakan sholat. Ya, semisal ketika perempuan tersebut ternyata
mendapati waktu haid, atau semisal ada seseorang itu dia dalam keadaan gila, ya, kemudian hilang sesuatu yang membuat kita tercegah untuk melaksanakan sholat tersebut. Semisal perempuan langsung dia ini suci dari haidnya, atau seseorang langsung sadar dari gilanya, ya. Sedangkan waktu sholat tersebut tidak cukup untuk melaksanakan waktu sholatnya di sini, ya. Maka di sini kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat, dan kita tidak dosa walaupun sebagian sholat yang kita lakukan ini keluar dari waktunya, ya, karena sebelumnya kita ini terdapat sesuatu yang mencegah kita untuk melaksanakan sholat, maka ini namanya waktu daruroh, ya. Perbedaannya dengan waktu hurmah, ya, waktu yang diharamkan bagi kita, dan waktu daruroh. Kalau waktu hurmah, ya, orang tersebut mengakhirkan sholatnya tanpa adanya sesuatu yang menghalangi dia untuk melaksanakan sholat sebelumnya. Sedangkan waktu daruroh, sebelumnya emang dia tidak bisa untuk melaksanakan sholat karena adanya sesuatu yang mencegah dia. Ketika sudah hampir habis waktunya dan tidak cukup waktu tersebut untuk ditunaikan sholat di waktu tersebut, hilanglah sesuatu yang mencegah dia untuk melaksanakan sholat, maka di sini dinamakan waktu daruroh, dan dia tetap wajib untuk melaksanakan sholatnya, dan dia tidak dosa dengan mengakhirkan atau dengan melaksanakan sholatnya yang sebagian tersebut keluar dari waktunya. Ya, kemudian waktu yang selanjutnya adalah waktu udzur. Ya, waktu udzur, waktu yang dimana di situ ada keringanan bagi kita untuk melaksanakan sholat kita ini di luar waktunya. Ya. Apa itu waktu udzur? Wa huwa waktul asri liman yajma'u dhuhra ma'aha jam'a ta'khirin fis safar. Waktu udzur, ya, yang mana di dalam waktu sholat zuhur yang kita bahas ini, waktu udzur di dalam waktu sholat zuhur adalah ketika seseorang mengerjakan waktu zuhur tersebut di dalam waktu asar. Bagi siapa? Bagi orang yang musafir, ya. Yang mana nanti bakal kita bahas bahwasanya bagi orang yang musafir boleh untuk menggabungkan waktu sholat zuhur atau sholat zuhurnya tersebut dilaksanakan bareng di waktu sholat asar dengan sholat asar, atau sebaliknya sholat asar dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Bagi siapa ini? Orang yang musafir. Siapa itu orang yang musafir? Orang yang bepergian dengan syarat-syarat yang bakal kita bahas insya Allah di dalam bab jam'us sholah wa qasrus sholah, ya, menjamak sholat dan mengqasar sholat. Ya, maka ini namanya waktu zuhur ketika seseorang itu musafir dan dia pengen mengakhirkan sholat zuhurnya dilaksanakan di waktu sholat asar, ya, jamak takhir, maka ini diperbolehkan dengan adanya udzur, yaitu safar tersebut, maka ini namanya waktu udzur. Ya. Waktu yang selanjutnya adalah waktu idrok. Apa itu waktu idrok di dalam sholat zuhur? Wa huwal waqtul ladzi tara'atil mawani'. Tara'atil mawani' ba'dahu bihaitsu yakunu qad madha minal waqti ma yasa'u shalah wa taharah laha. Yaitu waktu yang mana kita ini belum melaksanakan sholat, sedangkan waktu yang kita akhirkan dari waktu sholat tersebut sudah berjalan, ya, sekiranya kita melaksanakan sholat di waktu tersebut yang kita akhirkan tadi, itu masih bisa cukup. Kemudian kita sebelum melaksanakan sholat fardu tersebut ternyata toro'atil mawani, mendapatkan sesuatu yang mencegah kita untuk melaksanakan sholat, ya, seperti haid mungkin bagi perempuan, atau gila mungkin bagi seseorang yang mempunyai penyakit gila, ya, maka ini namanya waktu idrok, yaitu, ana ulangi sekali lagi, ketika kita sudah memasuki waktu zuhur, kemudian kita gak melaksanakan sholat zuhur secara langsung, tapi kita akhirkan,
yang mana kita akhirkan dengan waktu sekiranya kita sudah bisa melaksanakan sholat zuhur di waktu yang kita akhirkan tersebut. Kemudian sebelum kita melaksanakannya, kita mendapatkan sesuatu yang mencegah kita untuk melaksanakan sholat, maka ini namanya waktu idrok. Ya, kita sudah mendapati waktu sholat, tapi kita belum melaksanakan sholat, dan tercegahnya kita untuk melaksanakan sholat. Maka hukumnya gimana seperti ini? Kita tidak bisa melaksanakan sholat zuhur di waktu tersebut, tapi kita harus mengqodhoinya nanti ketika hilang mawani atau pencegah sholat kita ketika kita baru atau ketika kita telah memasuki waktu zuhur yang kita agak akhirkan tadi. Ya, ini waktu-waktu yang dibahas di dalam waktu sholat zuhur, yang mana nanti juga waktu-waktu tersebut bakal terulang-ulang dibahas di waktu sholat-sholat yang lain, cuma sebagian ada perbedaan, sebagian juga ada kesamaan, seperti waktu idrok atau waktu udhur atau waktu darurah. Ini kebanyakan sama ketika dibahas di waktu-waktu yang lain. Kemudian masuk pembahasan ketika waktu sholat asar, yang mana waktu sholat asar tersebut juga dibagi menjadi beberapa waktu. Ya, waktu yang pertama adalah waktu fadilah, yaitu awal waktu, sebagaimana yang kita bahas tadi. Kemudian waktu ikhtiar. Ya, waktu ikhtiar seperti tadi, kita masih diberikan pilihan untuk melaksanakan sholat tersebut di awal waktu atau setelahnya. Ya, ini namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar di dalam sholat asar beda dengan waktu ikhtiar yang ada di dalam sholat zuhur, karena memang hakikatnya waktunya tersebut berbeda. Ya, waktu ikhtiar di dalam sholat asar adalah masuknya dengan awal masuknya waktu sholat. Sampai kapan? Sampai yasiru dillu kulli syai'in mithlaihi ba'da dillil istiwa. Sebagaimana yang telah kita bahas, awal waktu sholat asar adalah ketika cahaya atau bayangan benda itu seukuran dengan bendanya. Ya, ini sudah masuk, dan lebih sedikit, ini sudah masuk waktu sholat asar. Ini awal waktu. Ya. Waktu ikhtiar sampai kapan itu? Sampai bayangan benda tersebut itu 2 kali lipat dari bendanya. Ya, kita masih diperbolehkan untuk mengakhirkan sampai waktu tersebut. Kemudian di sini ada waktu jawaz bila karoha. Ya. Waktu jawaz bila karoha, yang mana waktu jawaz bila karoha telah kita bahas tadi. Ya, di dalam waktu asar adalah masuknya awal waktu sampai matahari itu sudah mulai menguning. Ya. Yang mana matahari ini ketika sudah mulai hampir terbenam, ya mau terbenam tapi belum terbenam, matahari itu sudah kelihatan kuning. Beda ketika waktu zuhur atau ketika memasuki waktu asar, matahari itu masih sangat terang benerangnya, ya bahkan putih di situ cahayanya. Akan tetapi ketika matahari tersebut mau terbenam, cahayanya mulai menguning. Maka ini adalah waktu jawaz bila karohah di dalam waktu sholat asar. Ya. Kemudian di dalam sholat asar juga ada namanya waktu jawaz bikarohah, yang mana telah kita bahas tadi, ketika kita melakukannya masih diperbolehkan dan kita tidak mendapatkan dosa, ya akan tetapi kita mendapatkan hukum makruh. Ya, hukum makruh bermakna, ya maknanya adalah lebih baik tidak kita lakukan di waktu tersebut, akan tetapi kita kedepankan di waktu yang sebelumnya. Kapan itu waktu jawaz bila karohah? Di dalam waktu sholat asar, atau waktu jawaz bikarohah, ya waktu jawaz bikarohah, waktu yang masih diperbolehkan tapi kita mendapatkan hukum makruh, yaitu ketika waktu itu cukup atau tersisa waktu dari sholat asar tersebut hanya cukup dilaksanakan untuk menunaikan sholat asar. Kemudian waktu hurmah sama seperti tadi yang kita bahas di dalam sholat zuhur. Begitu juga waktu darurah, ketika sholat asar itu dilakukan di waktu sholat zuhur. Kemudian juga sama waktu udhur. Ya, waktu darurah yaitu
Ya, ketika seseorang itu berada di akhir waktu, kemudian yang mana sebelumnya dia ini terdapat manik, pencegah untuk melaksanakan waktu sholat. Ketika waktu sholat sudah tidak cukup untuk melaksanakan sholat di dalam waktu tersebut, hilangnya pencegah sholat kita ini, dan kita tetap wajib untuk melaksanakan waktu sholat tersebut. Ini namanya waktu udhur. Begitu juga ini waktu darurah. Begitu juga waktu udhur, ketika sholat tersebut, sholat asar tersebut dilaksanakan di waktu sholat zuhur jamak taqdim bagi orang yang musafir, yaitu bagi orang yang bepergian. Wa waktu idrok, sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Ya, kemudian sekarang kita mulai membahas di dalam waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib, yang mana sholat maghrib tersebut juga sama, ada waktu fadilah, kemudian ada waktu ikhtiar, kemudian ada waktu jawaz bila karoha, yang mana di sini dikatakan oleh musannif hafizahullah taala, waktu sholat maghrib diantara marotibul waketnya atau urutan waktunya, yaitu waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karoha, ini waktunya sama, ya, yaitu awal waktu sampai sekiranya dia ini selesainya melaksanakan sholat maghrib yang dibarengi dengan sholat rawatibnya, yang diawali juga dengan dia mengambil wudhu, maka ini sudah masuk dan dinamakan waktu fadilah. Juga waktu ini juga dinamakan waktu ikhtiar, juga waktu ini juga dinamakan waktu jawaz bila karoha. Kemudian waktu sholat maghrib yang selanjutnya yaitu waktu jawaz bikaroha. Waktu jawaz bikaroha ketika sholat maghrib tersebut hanya cukup untuk melaksanakan sholat fardu maghrib. Ya, waktu hurmah sebagaimana yang telah kita bahas, waktu daruroh juga sama, waktu udhur yaitu ketika sholat maghrib tersebut kita laksanakan di waktu sholat isya jamak takhir. Ya, waktu idrok sebagaimana yang telah kita bahas. Kemudian sholat isya. Ya, sholat isya juga terbagi menjadi beberapa waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah adalah awal waktu sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Kemudian waktu ikhtiar. Ya, waktu ikhtiarnya sholat isya di sini adalah masuknya waktu ikhtiar itu dari awal waktu sholat sampai sempurnanya sepertiga malam, ya, sampai sempurnanya sepertiga malam, antara jam 3 atau setengah 3, ya, maka ini adalah akhir dari waktu ikhtiar di dalam sholat isya. Ya, kemudian waktu yang selanjutnya adalah waktu jawaz bila karoha. Ya, waktu jawaz bila karoha sama juga masuknya di sini dari awal waktu sholat isya, tapi akhirnya itu beda. Akhir waktu jawaz bila karoha ini sampai kelihatannya fajar kadzib. Fajar kadzib itu adalah fajar yang bukan benar-benar fajar yang kelihatan dari cahayanya matahari. Ya, jadi fajar itu adalah cahaya matahari yang mana ketika itu mataharinya belum terbit. Di dalam fikih, fajar dibagi menjadi dua. Ada kalanya fajar tersebut adalah fajar shodiq, benar-benar itu adalah cahayanya matahari. Ada kalanya fajar tersebut adalah fajar kadzib, yang mana fajar kadzib tersebut bukan cahayanya matahari. Fajar kadzib sebagaimana yang dijelaskan oleh para fuqaha adalah fajar yang dia ini nampak setelah sepertiga malam. Cahayanya tersebut itu lurus ke atas, sedangkan cahaya fajar shodiq, ya, yang benar-benar fajarnya matahari ini cahayanya dia ini bersinar luas, sedangkan fajar kadzib ini memancar ke atas kemudian hilang, maka ini namanya fajar kadzib. Ya, fajar kadzib di sini adalah menjadi akhir waktu jawaz bila karoha bagi sholat isya, ya, bagi sholat isya. Ya, kemudian sedangkan waktu jawaz bikaroha di dalam waktu sholat isya itu
ketika seperti yang kita bahas, waktu sholat isya tersebut hanya cukup untuk melaksanakan kadar waktu atau kadar sholat isya. Kemudian waktu yang selanjutnya adalah waktu hurmah, ya sama seperti yang kita bahas tadi. Waktu hurmah di dalam waktu isya sama seperti waktu hurmah yang ada di dalam sholat-sholat yang lain. Waktu darurah juga sama. Waktu udzur ketika sholat isya dilakukan di waktu sholat maghrib jamak takdim. Kemudian waktu idrok sebagaimana yang telah kita bahas di dalam sholat-sholat yang lain. Kemudian sholat yang selanjutnya adalah sholat subuh, yang mana sholat subuh juga dibagi menjadi beberapa bagian di dalam waktu sholatnya. Waktu fadilah yaitu awal waktu, ya. Kemudian waktu ikhtiar masuknya itu awal waktu sampai ilal idoah, sampai cahayanya matahari itu sudah mulai terang, ya. Kemudian waktu jawas bila karoha itu masuknya sampai cahaya matahari itu mulai memerah, ya. Ketika matahari itu mau terbit, otomatis yang kelihatan paling dahulu adalah cahayanya terlebih dahulu. Apabila cahaya matahari yang mau terbit tersebut sudah memerah, maka ini menjadi akhir waktu jawas bila karoha di dalam waktu sholat subuh, ya. Kemudian waktu jawas bikaroha, sekiranya waktu sholat subuh tersebut hanya cukup dilaksanakan untuk waktu sholat atau dilaksanakan untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian waktu hurmah sama seperti sholat-sholat yang lain. Waktu daruroh juga sama seperti yang telah kita bahas di dalam sholat-sholat yang lain. Kemudian di dalam sholat subuh tidak ada namanya waktu udzur, karena sholat subuh gak bisa dijamak dengan sholat-sholat yang lain. Kemudian waktu yang selanjutnya adalah waktu idrok. Waktu idrok yang telah kita bahas di dalam sholat-sholat yang telah kita bagi waktu-waktunya dan kita bahas apa itu waktu idrok, ya. Maka dari sini kita bisa membedakan ketika kapan kita menunaikan sholat kita, ya, apakah di awal waktu, apakah masuk di waktu ikhtiar atau waktu jawas, atau kita melaksanakannya di waktu jawas bila karoha, ya. Dan kita bisa mewanti-wanti atau menghati-hati supaya kita nggak sampai melaksanakan sholat fardu kita ini di waktu hurmah atau waktu yang diharamkan bagi kita untuk melaksanakan sholat fardu, ya. Haram bukan berarti kita tidak wajib, enggak, kita wajib, tapi kita mendapatkan dosa dengan melaksanakan sholat fardu kita di waktu tersebut. Ya, mungkin sekian pembahasan dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.